sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, praise the Lord. Salam kekasih Tuhan yang saat ini bersama dengan saya di dalam pemberitaan firman Tuhan yang membuat saya dan saudara akan tetap kuat dan teguh. Karena ketika kita kuat dan teguh, maka kita akan berhasil dan kita akan beruntung di dalam menjalani hidup yang ada di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kekasih Tuhan, Tuhan saya dan saudara yaitu Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, menghendaki saya dan saudara tidak ada kebimbangan dan keraguan di dalam setiap hidup saya dan saudara dalam menghadapi semua yang mencemaskan, semua yang menggelisahkan, semua yang menakutkan. Tuhan mau saya dan saudara percaya bahwa masalah apapun yang kita hadapi, pasti kita ada jalan keluar, pasti ada jawaban daripada Tuhan, pasti Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melewatinya. Karena itu ketika murid-murid yang mengalami kebimbangan dan keraguan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang memang pada mulanya tidak ada pernah yang namanya manusia bangkit dari kematian. Yesus bangkit memberikan sesuatu hal yang membuat murid-murid merasa hidupnya penuh dengan sukacita. Sehingga di dalam ketakutan yang dihadapi, di dalam suatu ruang pintu yang terkunci, tertutup rapat-rapat karena mereka ketakutan akan bangsa Romawi yang pada waktu itu menjajah Israel. Kekasih Tuhan, Yesus masuk di tengah-tengah himpunan mereka. Semua murid-murid ada di situ kecuali Thomas. Dan murid-murid mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu damai sejahtera yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu, yang artinya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, jaminan keselamatan Tuhan di dalam shalom damai sejahtera yang dikatakan oleh Yesus Kristus terjadi pada saat Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Kekasih Tuhan, mereka mengalami pikiran yang luar biasa, pikiran yang dibukakan oleh Tuhan, yang pada waktu itu Tuhan sampai mengatakan, "Hai kamu orang yang bodoh." Artinya kekasih Tuhan, Yesus mengingatkan untuk saya dan saudara selalu membaca, mengingat, merenungkan, menghidupi firman, sehingga saya dan saudara jangan sampai melupakan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan saya dan saudara. Murid-murid semuanya akhirnya terbuka pikirannya, dan mereka menyambut Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang sungguh dia melihat Tuhan yang mati, yang tersalib itu bangkit dari kematian dan memberikan suatu kehidupan yang baru. Satu murid yang belum ditemui oleh Yesus yaitu Thomas. Ketika murid-murid yang lain yang sudah menemui Yesus Kristus adalah Tuhan, memberitakan tentang kebangkitan dan kehidupan akan Yesus Kristus, tetapi Thomas tetap dia tidak percaya dan mengatakan, "Jika aku tidak mencucukkan tanganku sendiri dan melihat bahwa tangannya berlubang paku, aku sekali-kali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, kekasih Tuhan, Yesus mendatangi Thomas dan dia mengatakan, Yesus mengatakan, "Cucukkan tanganmu, cucukkan jarimu ke lambungmu dan lihat ini." Kekasih Tuhan, Thomas tidak bisa berbuat apa-apa. Thomas hanya tertegun dan dia mengatakan, di dalam
Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini yang dimau Tuhan. Thomas menjawab, dia Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, dalam situasi kondisi apapun juga, yang sekalipun itu menakutkan sekali, yang membahayakan, yang di dalam lembah kekelaman, Tuhan mau percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dan hidup. Itu yang dimau sama Tuhan. Itu yang dimau sama Tuhan. Percaya kepada Dia. Karena di dalam percaya, saya dan saudara tidak akan melihat tantangan, kesulitan, kesukaran yang lebih besar. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang lebih besar dari semuanya menyelesaikan setiap masalah saya dan saudara. Karena itu, kekasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima. Terima berkat dari Tuhan. Percayalah. Sekarang ini juga engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Engkau yang lemah dikuatkan Tuhan. Engkau yang susah dihuburkan Tuhan. Engkau yang kekurangan, engkau dilimpahi dengan berkat dari Tuhan. Dan sekarang ini juga engkau percaya, maka menerima. Karena firman-Nya mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, karena siapa yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah. Percayalah saya dan saudara, maka Tuhan akan hidup di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dalam aspek apapun yang dipercayakan kepada saya dan saudara, saya dan saudara akan menjadi lebih dari mentang-mentang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.